Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai 1341. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa mati, walam yagzu, dan dia belum pernah berperang. Di sini bukan belum pernah berjihad. Goza yagzu gozwatan, perang, bunuh-bunuhan. Kalau jihad bisa jihad dengan ilmu misalnya. Ini jelas-jelas perang. Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, perang yang hak antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, walam yuhaddits nafsahu bighazwin, dan dia tidak pernah menginginkan perang, tidak pernah bercita-cita untuk berperang, tidak pernah ada hasrat untuk berperang, maunya hidup ini damai, aman, sejahtera, gitu, nggak pingin perang. Maka mata ala syu'batin minan nifaq, dia telah mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Cabang kemunafikan kan banyak. Nah, salah satu cabangnya ini ada bohong, ada khianat, ada dendam. Salah satu cabangnya adalah tidak suka berperang, tidak ingin berperang, dan mati belum pernah perang. Kalau dia tidak suka berperang, tapi karena satu dan lain hal dia harus berperang karena pemimpin memerintahkan, lalu dia berperang, lalu mati, ya, tidak termasuk di sini. Betul-betul dia belum pernah berperang, dan satu lagi tidak pernah mencita-citakan perang, maunya damai. Taulah kita dari sini, kebenaran itu dengan dalil, bukan dengan perasaan. Kalau pakai perasaan, barangkali perasaan antum, perasaan saya sama. Pinginnya perang apa damai? Damai. Damai. Apalagi melihat peperangan di Yaman misalnya, di Syria misalnya, itu kan luar biasa. Anak-anak kurang makan, bukan kurang gizi lagi, kurang makan. Karena berperang luar biasa, bunuh-bunuhan, sampai menyebabkan anak-anak kurang makan. Karena kan pertanian terhambat, perdagangan terhambat ketika perang itu. Maka secara perasaan, barangkali perasaan manusia sama, nggak mau perang, maunya damai. Tapi Allah tidak sama, keinginan Allah tidak sama dengan keinginan kita. Allah ingin ada pemandangan di mana satu kelompok siap mati, kelompok yang lain juga siap mati berbunuh-bunuhan. Yang satu berada di jalan syaitan, yang satu membela agama Allah, li'i'la'i kalimatillah. Nah, terhadap pemandangan seperti ini Allah senang sekali. Antum bisa lihat di surat As-Saff. Allah menyukai pasukan yang bersaf-saf, siap mati membela agama Allah.
Dan Allah tahu kita semua enggak suka perang. Maka ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang, terusannya apa? Wa huwa kurhul lakum. Padahal perang itu tidak disukai oleh kalian. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa kali kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian. Sebaliknya, berapa banyak kalian menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, padahal yang kalian sukai buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Dari sini wajib kita tundukkan akal kita, logika kita, nurani kita di hadapan dalil. Kalau sudah ada dalil sami'na wa ata'na, buang perasaan kita. Jangan pakai perasaan lagi. Orang-orang yang telah lulus membuang perasaan demi dalil adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena mereka mengikuti Nabi SAW. Salah satunya perasaan mereka maju mundur enggak enak. Kenapa? Ngambil istri orang. Ya. Ada orang wanita punya suami diambil, ini kan perbuatan tercela. Ya. Tapi Nabi membolehkan. Nabi menghalalkan, maka perasaan itu dibuang. Yaitu ketika perang dan menang, dan banyak wanita-wanita bersama suaminya menjadi tawanan. Maka bagaimana hukum Allah dalam hal ini? Mereka semua dijadikan budak, dan wanita-wanita mereka halal bagi kaum muslimin walaupun mereka punya suami dan suaminya ada di situ. Ini luar biasa. Para sahabat tidak memperdulikan nurani, perasaan, logika, penilaian manusia. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah membolehkan, menghalalkan. Dengan sikap para sahabat seperti ini, maka Allah junjung tinggi derajat para sahabat. Karena mereka tidak pusing dengan penilaian manusia, tidak seperti kita hari ini. Terlalu pusing terhadap penilaian manusia. Para nabi, para rasul diikuti oleh para sahabat adalah orang-orang yang tidak peduli dengan penilaian manusia. Jangan pernah menjadikan ridho manusia sebagai tujuan cita-cita. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i? Ridhon nas ghayatun la tutrak. Ridho manusia, dicintai oleh semua manusia adalah sebuah cita-cita, keinginan yang tidak mungkin terwujud, yang mustahil bisa terwujud. Maka jangan pernah menjadikan ridho manusia sebagai tujuan kita. Tujuan kita adalah ridha Allah walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Walaupun dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang musyrik, dibenci oleh orang-orang munafik, tidak peduli. Yang penting Allah ridho. Begitu prinsip seorang muslim mestinya. Ya, rawahu Muslim fi kull hadis. Yang pertama, hassal imamu ra'iyatahu 'ala al-istidadi lil jihad wa 'adamu ta'awudil jubni wal khawfi min liqa'il adu. Seorang imam, seorang pemimpin, contohnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disunnahkan untuk merangsang rakyatnya, menganjurkan rakyatnya bersiap untuk jihad. Maka yang tidak ingin jihad
dan akhirnya mati belum pernah jihad, perang, mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Ya. Wa adamu ta'awudil jubuni wal khawfi, jangan sampai kaum muslimin itu jubun, takut, minder, min liqa'il adu, saat bertemu dengan musuh. Biar tidak minder, biar tidak takut, harus ada sesuatu, ya, senjata misalnya, badannya kuat misalnya, ahli dalam memanah misalnya, ada yang diandalkan. Walaupun yang pertama kali kita andalkan adalah, yang paling besar kita andalkan adalah apa? Pertolongan Allah. Tapi panah harus ada, tombak harus ada, peluru harus ada, kan begitu. Pasukan harus ada. Maka ketika itu semua tidak ada, Nabi melawan apa tidak? Terhadap serangan Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Dicaci, dimaki, diserang, disiksa. Ammar bin Yasir disiksa, Yasir disiksa, Sumayyah disiksa, Bilal disiksa. Rasul menggalang kekuatan untuk membalas? Tidak. Tidak. Kalau beliau mau kan bisa saja, walaupun jumlahnya sedikit. Malam-malam misalnya, sehari Abu Jahal, Abu Lahab dibunuh, bisa saja kan? Bisa kan? Nabi nggak lakukan. Kenapa? Pasukan belum ada, kekuatan belum punya, yang jelas belum memiliki negara, tempat di mana kaum muslimin tinggal di situ dipimpin oleh seorang muslim. Betapa bodohnya anak-anak muda kaum muslimin hari ini, boro-boro negara, boro-boro pasukan. Mereka tidak punya apa-apa, tapi berani nyerang orang kafir, berani membunuh orang kafir. Bodoh sekali. Nabi aja enggak. Padahal sekali lagi, kalau Nabi mau, bisa. Abu Jahal, Abu Lahab kan tidak selamanya rame-rame. Pasti ada waktu di mana Abu Jahal sendirian, Abu Lahab sendirian. Cari aja, diincar terus. Nabi perintahkan kepada Umar misalnya, atau Abu Bakar misalnya, atau siapa, untuk menguntit Abu Jahal atau Abu Lahab, bunuh dari belakang, tusuk, kan bisa. Nabi gak lakukan ini. Ya. Malah beliau meninggalkan Mekah, terusir kan. Baru setelah hijrah di Madinah, menyusun kekuatan di Madinah, ada negeri kaum muslimin di situ, baru, dan gak lama kan, setahun atau setahun lebih dikit, langsung perang Badar. Ya, Badar Kubra. Yang kedua, tahdithun nafsi bil ghazwi bisidqin yarfa'ul abda ila maqami ahlil iman. Wa fihi anna aqallal jihad isghalul fikri wan nafsi fihi. Mencita-citakan untuk berperang, dan keinginan itu bisidqin, benar, serius, maka ini bisa mengangkat derajat seorang hamba ke maqam ahlul iman. Maka dikatakan di sini, sekecil-kecil jihad, seminim-minim jihad, apa? Isghalul fikri, menyibukkan diri dengan cita-cita itu, ya, menginginkan untuk berperang, berjihad. Ini sekecil-kecil jihad. Ini tidak ada, terancam ada cabang munafik di diri kita. Tidak dikatakan pasti kafir, tidak. Ya, karena nifak itu ada dua. Apa dan apa? I'tiqadi dan amali. Nifak
yang menyebabkan seseorang itu kafir keluar dari Islam adalah i'tiqadi, keyakinan dia bahwa Islam itu batil, bahwa Islam itu tidak benar, tapi dia pura-pura sholat, pura-pura Jumatan, pura-pura jihad, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Itu nifaq secara i'tiqadi. Muslim apa kafir? Kafir. Nah, ada nifaq secara amali, amal. Apa? Ya tadi, bohong, berkhianat, tidak amanah, dendam, termasuk ini. Benci terhadap peperangan. Tidak suka dengan yang namanya perang. Orang-orang munafik seperti itu. Penakut mereka. (300) dari jumlah kaum muslimin menjelang perang Uhud dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk pulang, tidak meneruskan jihad. Ya, munafik seperti itu. Tidak suka jihad, tidak suka perang. Yang terakhir, wa man lam yuhaddits nafsahu bil jihadi wa lam yujahid kana fihi khaslatan minan nifaq. Barang siapa yang tidak pernah mencita-citakan untuk berjihad dan dia juga belum pernah berjihad, berarti dia memiliki satu cabang kemunafikan, waliyadu billah. Maka walaupun kita belum pernah berperang dan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda kita akan perang yang hak maksudnya, yang dikumandangkan oleh seorang pemimpin, maka setidaknya ada keinginan di diri kita. Dan tidak perlu orang lain tahu, kan? Cukup kita dan Allah yang tahu bahwa kita ingin berperang. Dan minimal jika pemimpin kita mengumandangkan perang jihad, insya Allah kita tidak akan lari, insya Allah kita akan berangkat. (1342) Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan fi'il madhi kana di sini berarti telah lalu. Waktu itu kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Tidak disebut di sini zahirnya melihat riwayat yang ada, perang Tabuk, yang Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, 3 orang sahabat yang mulia ini tidak ikut. Tidak ikut dan tidak punya alasan. Dan tidak mau bikin alasan. Ya Rasul, saya sakit. Ya Rasul, saya tidak punya perbekalan. Ya Rasul, saya begini, enggak mau. Padahal kalau mau bohong, ya Rasul saya sakit, Nabi tidak pernah menolak. Banyak orang-orang munafik itu berbohong di hadapan Nabi. Ya Rasul, saya terpaksa tidak ikut berperang karena sakit. Kata Nabi, iya, semoga Allah ampuni. Iya, semoga Allah ampuni. Nabi enggak pernah, oh yang benar, demi Allah, sumpah, gini-gini, enggak. Langsung percaya dan dimohonkan ampun. Nah, 3 orang sahabat yang mulia ini, Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, tidak mau berbohong. Dan terjadilah apa yang terjadi. Antum tahu kisah selanjutnya. Mereka dikucilkan oleh Rasul dan para sahabat, tidak diajak bicara, tidak ditegur, tidak disapa, tidak diberi salam, bahkan salamnya tidak dijawab, bahkan terakhir suruh menjauhi istrinya. Luar biasa ujian ini. Tapi berakhir dengan kebaikan atas kejujuran mereka. Inna bil madinati larijalan. Kata Nabi, sungguh sekarang ini di Madinah ada rijal. Rijal jamak dari rajul.
Kalau rojul seorang laki-laki, kalau rijal orang laki-laki yang banyak, beberapa. Sungguh di Madinah sekarang ini ada beberapa orang laki-laki. Berarti ikut perang apa tidak? Ikut perang apa tidak? Ya tidak. Orang di Madinah ini kan berbicara dalam peperangan, perang Tabuk. Berarti yang di Madinah itu, laki-laki yang di Madinah itu tidak ikut berperang. Tapi mengatakan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Setiap kita menempuh perjalanan, setiap kita singgah di satu lembah, illa kanu ma'akum. Mereka bersama kalian, mereka bersama kita. Kita berhenti nih, kecapean di lembah. Mereka bersama kita, ada di sekitar kita. Kita berjalan lelah, capek dalam jihad. Mereka yang di Madinah itu bersama kita, kebaikannya, pahalanya, dan seterusnya. Kenapa? Padahal di Madinah enak-enak dengan istrinya, dengan anaknya, tidur, makan. Ya. Tapi Nabi katakan setiap kita berjalan, setiap kita istirahat, setiap kita berjihad, mereka bersama kita. Kenapa? Habasahumul marad wa fi riwayatin habasahumul udhru. Karena mereka sakit, karena mereka ada uzur, mungkin pincang, mungkin buta, mungkin tidak punya perbekalan dan seterusnya, sehingga tidak ikut berjihad bersama kita. Tapi pahala dapat. Dapatnya berapa? 50%? 60%? 70%? 100%? 100%. 100%. Sama seperti 4 orang yang waktu itu pernah kita bahas. Yang nomor 1 dan yang nomor 2 sama persis. Yang nomor 3 dan yang nomor 4 sama persis. Padahal yang nomor 3 ini berzina, minum khamar, berjudi, mabuk. Yang keempat ini enggak berzina, enggak minum khamar, enggak mabuk. Tapi dosanya sama. Kenapa? Kenapa? Karena dia bertekad bulat kalau sampai ada kesempatan seperti orang nomor 3, punya modal uang seperti orang nomor 3, saya akan berbuat seperti dia. Begitu pula yang nomor 1 dan nomor 2 sama persis kata Nabi pahalanya. Padahal yang nomor 1 itu haji, umroh, zakat, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin. Yang nomor 2 tidak sama sekali, nggak punya uang. Tapi pahalanya sama. Kenapa? Karena orang nomor 2 ini melihat orang nomor 1 dia bertekad bulat. Dan dia ucapkan di hadapan Allah, nggak mungkin dia bohong kan? Dari hatinya, ya Allah, kalau aku sampai punya uang seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Ya umroh, ya zakat, ya haji, ya membangun pesantren, bangun masjid, dan seterusnya. Betapa Allah sangat menghargai niat di hati yang sudah menjadi amalul qulub, amal hati, bukan selintasan. Kan ada para ulama membagi, ada amalul qulub, ada qaulul qulub. Qaulul qulub belum, hanya selintasan saja. Yang sudah diganjar oleh Allah, dicatat oleh Allah, itu sudah menjadi amal hatinya. Bahasa mudah kita, sudah bertekad bulat. Ya Allah, kalau sampai saya punya uang, punya rezeki banyak, ya Allah, insya Allah masjid ini jadi. Ya, dia melihat sudah belasan tahun masjid itu dibangun, nggak jadi-jadi. Ya, baru pondasi, habis itu tidak diteruskan, nggak ada dana. Dia berkata di hadapan Allah, insya Allah jujur di hadapan Allah. Bagaimana ada orang mau membohongi Allah? Kalau di hadapan teman, mertua, orang tua, Pak Lurah bisa berbohong. Dia berbicara di hadapan Allah dari hatinya, ya Allah, kalau aku sampai punya uang, ya Allah, jadi masjid ini.
Dan nggak sembarang orang. Nggak sembarang orang bisa berbicara seperti itu hatinya. Yang ada melihat pondasi nggak naik-naik masjid, malah nyalain panitianya. Ini panitianya ngapain aja kerjanya, gitu. Yang ada begitu kan, nggak jadi-jadi, jangan-jangan ditilep segala macam. Itu yang banyak. Jarang yang seperti tadi. Maka jika antum ada niatan di hati seperti itu, luar biasa. Allah mencatatnya. Dan Allah kadang akan menguji, betul apa tidak? Ya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian dapat proyek besar, dapat untung 60 juta untung bersih misalnya. Dia nggak pernah untung segitu, biasanya cuma 10 juta, 9 juta. Ini 60 juta bersih. Diuji, Allah menguji, betul ucapan kemarin. Kalau betul sisihkan barangkali 30 juta, 40 juta, beli semen, beli pasir, gitu. Kalau dia lakukan itu, insya Allah Allah kasih lagi, Allah kasih lagi, sehingga betul apa yang ada di hatinya. Ya. Bukan berarti Allah belum tahu, enggak, Allah sudah tahu. Allah ingin tampakkan kepada makhluk, para malaikat, ya, betul enggak ucapannya. Kalau Allah sudah tahu tentunya. Illa syarakukum fil ajr. Mereka berserikat bersama kalian dalam pahala. Berserikat sama. Kalian dapat pahala 100, mereka dapat 100. Kalian dapat pahala 1000, mereka dapat 1000. Padahal mereka enak-enak di Madinah. Tidur nyenyak, makan enak. Tidak lelah, tidak capek. Tidak menempuh perjalanan, tidak ikut jihad, tetapi dapat pahala sama dengan yang berjihad. Apa? Amal hati. Ya. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan dari hadis awal. Ya. Hadis keempat bab niat. Kita lanjutkan 1343. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu bahwa ada Arabi. Arabi itu tidak harus Arab. Bisa Arab, bisa Ajam. Tapi dia tinggal di pelosok, tinggal di pegunungan, jauh dari perkotaan, jauh dari rasa malu, ya, sopan santun, karena tinggal di pelosok, di pegunungan. Ya. Bisa orang Arab, bisa orang Ajam. Dan orang-orang Arabi ini rasa malunya kurang, rasa sungkannya kurang, ya. Tapi ada kelebihan. Apa? Bahasa. Bahasa. Mereka tidak terkena amiyah. Itu. Karena bahasa itu menjadi rusak, bahasa Arab itu menjadi rusak, kita bahas bahasa Arabnya. Ketika ada orang-orang non-Arab yang belajar bahasa Arab atau bercampur di situ, jadilah amiyah seperti hari ini. Ya. Hari ini yang belajar bahasa Arab dari TK, dari SD dan bisa lumayan, begitu ke Mekah misalnya, ke Mesir misalnya, ke Syria misalnya, kasihan, nggak bisa bicara. Kenapa? Nggak bisa komunikasi dengan mereka. Mereka mungkin bisa dengar kata-kata kita, faham. Mereka ngomong, kita nggak faham.
Kenapa? Kenapa? Karena mereka nggak pakai kaidah. Mereka ngomong nggak pakai nahwu, nggak pakai saraf, amiyah. Ya na'am jadi haywa, gimana bisa tahu? Ya ini kasihannya. Ya, saya kira ini dirusak bahasa Arab yang luar biasa itu oleh sebagian orang-orang Arab. Maka para masyayikh yang datang ke Indonesia ini dipuji-puji, disebut-sebut oleh para asatidzah. Kenapa? Tidak pernah keluar dari mulutnya itu bahasa amiyah. Haywa misalnya nggak pernah. Itu bahasanya orang-orang yang jauh dari pendidikan. Dan itu yang banyak. Pasar-pasar di Jeddah ini. Kasihan yang belajar bahasa Arab dari kecil. Nggak paham ngomong apa. Emang nggak yang seperti kita pelajari. Ya kalau di kita bahasa-bahasa prokem lah ya. Bahasa-bahasa yang tidak baku. Kan masuk juga dalam bahasa kita. Ya. Nah orang-orang Arabi ini, Arab Badui ini, bahasanya asli, tidak tercampur dengan amiyah, betul-betul Arab, nggak kenal dengan amiyah. Maka ketika Umar, Utsman mendapatkan perselisihan tentang lafaz-lafaz dalam Al-Quran, dalam mengumpulkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mereka mencari orang-orang Arab Badui ini. Bahasanya masih asli sebagaimana Al-Quran. Gitu. Ya Rasulullah, orang Arab Badui ini bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada seorang laki-laki yang berperang dan dari perangnya dia ingin mendapatkan ghanimah, maghnam. War-rajulu yuqatilu liyudhkar. Ada lagi seorang yang berperang dan dia ingin disebut. Oh, dia pernah berperang. Dia jago berperang. Warrajulu yuqatilu liyura makanuhu. Ada lagi seorang yang berperang ingin memperlihatkan kedudukan dia, bahwa dia komandan perang, bahwa dia tahu strategi perang. Gitu. Di riwayat lain dikatakan yuqatilu syaja'atan. Dia berperang karena syaja'ah. Apa syaja'ah? Pemberani, hobi berperang. Kan banyak orang yang hobi berantem, hobi berperang, lalu dia berjihad. Satu lagi, wa yuqatilu hamiyatan. Dia berperang karena hamiyah. Hamiyah itu membela sukunya, membela bangsanya, membela keluarganya, membela kelompoknya, dan dia berjihad berperang. Kebetulan bangsanya dijajah misalnya, sukunya terdolimi misalnya, dia bela itu. Nah, di ayat lain godoban, karena marah. Dia perang karena dia marah, karena satu dan lain hal dia marah lalu berperang. Pertanyaan si Badui ini, faman fi sabilillah, yang mana yang fi sabilillah? Itu. Apa yang karena ingin dilihat, ingin menunjukkan siapa dirinya, karena dia berani dan seterusnya, mana yang fi sabilillah? Semuanya tidak dipilih oleh Nabi dan tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab dengan bahasa yang ringkas dan padat, tapi mencakup semuanya. Istilahnya jawami'ul kalim. Ada 5 keistimewaan Nabi yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, salah satunya jawami'ul kalim. Ucapan Nabi itu sedikit, ringkas, padat, tetapi isinya dalam sekali, luas sekali. Nah, ini salah satunya. Beliau tidak jawab, oh yang yang ini enggak. Tapi jawab
Nabi menjawab secara jawami'ul kalim. Apa kata beliau? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi. Apa kalimat Allah? Apa kalimat Allah? La ilaha illallah. Dia berperang tujuannya adalah la ilaha illallah itu tinggi, agar orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, tujuan jihadnya itu. Fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah fi sabilillah. Walaupun akhirnya dia dapat rampasan perang, walaupun perangnya sambil marah, walaupun mereka akhirnya senang disebut-sebut. Saya kira Khalid bin Walid punya perasaan ketika disebut-sebut oleh para tabi'in, oleh sahabat yang lain, siapa Khalid bin Walid, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memanah belum pernah tidak sampai kepada sasaran. Apakah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid senang mendengar itu semua, lalu bubar pahalanya, hilang ganjarannya? Tidak. Ya. Ini berbeda dengan wudu, tayamum, azan, salat, tawaf, sa'i, ibadah mahdhah, berbeda. Kalau dalam ibadah mahdhah itu ada tujuan lain, nol. Maka tidak boleh kita mengharap sesuatu dari solat kita, dari azan kita. Maka Nabi berpesan, pilih muadzin, pulanglah kalian, solat berjamaah, begini. Cari muadzin yang tidak mengharapkan upah gaji. Karena azan, qomat, solat, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, melempar jumrah, menjumrah, ini ibadah mahdhah yang tidak boleh mengharap sesuatu. Beda dengan jihad, mengajarkan ilmu. Antum milih ngajar di Mahat ini. Kenapa? Fasilitasnya lebih lengkap, lebih nyaman, ya, lebih terjamin. Bolehkah? Boleh. Antum tinggalkan ma'had yang lama, sama-sama sunnah, sama-sama salaf. Bolehkah? Boleh. Karena ini bukan ibadah mahdhah. Beda dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Al-Quran. Tidak boleh ada harapan lain kecuali surga, pahala. Adapun ghairu mahdhah, ngajar, jihad, nolong orang dan seterusnya, kok ada sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, boleh. Dari pagi sampai sore dia mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Pantaskah dibayar, digaji? Ya pantas sekali, sangat pantas sekali, ya. Tapi kalau dia salat mayat misalnya, diberi uang, pantaskah? Tidak pantas, haram. Karena sholat, baca Al-Quran, tolong bacakan Al-Quran, suara anda bagus, ya, 1/4 jam, 500.000, ya, bolehkah? Tidak boleh, ya, karena itu ibadah mahdhah, beda dengan ibadah ghairu mahdhah. Ya, itu saja kita akhiri. Tidak ada soal jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.